Falyatafadhal. Pangan. Tangguh lang, jangan tak jelas suara dah. Ais. Gaya nih kayak cinta. Ya ini pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live RCTI. Live kubulan.com. Alhamdulillah. Ais. Alhamdulillahil malikil hakil mubin alladzi habana bil iman wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allah sallallahu Muhammad. khatamil anbiya wal mursalin wa ala ali thayyibin wa ashabil ahyari ajmain. Langsung pecah kan. Amma ba'du. Apa-apaan ke? Yang terhormat kepada pengasuh pondok pesantren Al Hidayah, Al Ustaz Al Doktor Abdul Haris, Magister Agama, beserta keluarga. Biasa. Kita lupa teman-teman santri seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan syukur. Yang mana dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ad-dinul Islam. Biasa. Biasa. Kata-katanya perlu ditafsir. Ini ulama gitu. Ya. Langsung Mahmud. Assalamualaikum Mane. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak dan sedikit bercerita mengenai santri yang sukses. Semua pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bilang apa lagi ke? Kemudian dalam kitab Al-Bulughul Maram nomor 1552, Sudah pernah ngaji. di situ disebutkan hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sayyin fil mizan athqalu min husnil khalqi. Masya Allah. Tak salah ke? Hadis dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Menghadap ke kamera. Menghadap ke kamera. Jangan. Artinya tidak ada satu amal perbuatan pun. Ini dikuatkan pun ada punya. Dalam timbangan yang lebih baik daripada akhlak yang baik. Maksudnya di sini akhlak itu lebih utama daripada amal perbuatan. Ingat-ingat itu. Apanya, Pak? Akhlak. Mengenai akhlak, banyak kalangan Akhlakul libanin. pada remaja masa kini Kalangan pemulung. itu banyak yang minimnya akhlak, minim akhlak baik, sangat minim sekali. Saya banyak temannya Banyak. akhlak.
Kamera, kamera. Eh, Kameranya, ya. kameranya langsung mati. Alangkah baiknya Kembali ke kita laptop. sebagai pemuda harus mencontohkan akhlak yang baik. Gitu. Sudah. 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 Ya sudah, tutup. Kemudian ada hadis lagi di Bulughul Maram juga, Masya Allah. halaman nomor 1526. Terakhir naik. Padahal anda pernah ngaji nih. Angkut batun pakai kof. Angkut batun bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Tak masuk ya. Allahumma janibni. Dengarkan dengarkan belum selesai kok langsung dipotong. Dengarkan. Allahumma janibni munkaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Oh, benijet, benijet, benijet. Hadis riwayat Imam Tirmidzi Oh, benijet, benijet. yang artinya dari khutbah Abi Malik berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, Ya Allah, jauhkanlah diriku ini dari kejelekan akhlak, perbuatan, perbuatan, Apa lagi yuk? Ayo, supaya, supaya, ayo. Ayo pilih. dengarkan makanya dengarkan. Berdiri kalau nggak apa. Ayo. Telepon, Saya ulangi lagi. telepon Arti keluarga, dari telepon hadis itu ya. keluarga. Ya Allah, jauhkanlah diriku maksudnya ini Rasulullah. Ya Allah, jauhkanlah diriku ini dari kejelekan akhlak, perbuatan, hawa nafsu dan penyakit. Ayo pilih telepon keluarga, teman. Di sini maksudnya Pacaran. Rasulullah saja yang maksum itu berdoa kepada Allah. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, masa kita tidak memperbaiki akhlak diri kita yang baik? Ayolah, kita harus introspeksi diri lah. Bagaimana kita berusaha untuk mempunyai akhlak yang baik. Lanjut. Lanjut. Cukup. Lanjut terus. Pengalaman dulu. Terakhir mengenai cerita santri ini ya. Oh iya, katanya mau cerita ini. Dianalogikan seorang santri. Siapa namanya? Munir. Ya. Bagus. Santri ini bernama Munir. Suatu ketika Munir ini mondok di suatu pondok pesantren. Jangan tiba ya, jangan. Ada Darun nikmat. Ya, Munir ini mondok di pondok pesantren itu bisa dibilang pondok pesantren apa ya? Darun nikmat. Suriah. Ya, Darul Nikmat saja. Ya, di sini ceritanya di sini Munir ini seorang santri yang sudah mondok lama, sekitar sampai 16 tahun. Satu hari. 16 tahun mondok di pondok pesantren itu. Ya kok bisa Ari? Kemudian Lupa ditanya. suatu ketika Munir ini mondok selama itu. Munir ini orangnya mempunyai kelainan lain.
Keinginan lain. Lain. Ya. Munir ini di situ apa ya? Agak gimana gitu gitu. Biasa. Filsafat. 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 Selama 16 tahun itu Munir masih belum bisa baca Quran, masih belum bisa baca eh, kitab dan lain-lain. Hidung melolok. Hidung melolok. Baik. Eh, namun kelebihannya ki Munir tawadu. Tawadu ya aku pateng wis bayangin. Sembarangnya Amin. pateng. Amin. Amin. Tapi ya itu ada masalah dengan otaknya. Gak waras sih. Gak waras. Error. Lagu. Nah, si Munir ini ya selalu diejek oleh teman-temannya, dibully juga. Banyak yang Ngandung ya untuk saja di sini Munir mempunyai sifat yang sabar. Sabarnya kita tingkat dewa. Sabar bener kata. Sampai dikerojoki sampai ente-entean menengai sabar. Menyeritakan dirinya. Curhat dos. Pada dan di kemudian hari. Di kemudian hari di pondok pesantren itu akan datang seorang ulama besar, alim, bahkan diakui sebagai wali. Wali murid. Wali wah. Nah, ketika itu pengasuh pondok pesantren itu menyuruh santri-santrinya untuk roan bersih. Pengasuh ini bilang, besok sebelum jam 6 pagi seluruh pondok harus bersih celing. Ya ada celingnya. Sok clean. Makasih pemutih pondoknya. Munir ini ya, seorang Munir ini. Seorang Munir ini sengaja bangun pagi-pagi jam 2. Pertama itu pateng arek guys, tahajud wis barang. Lihat bola. Baca Quran, tapi Qurannya sih bukan. Aji dedeng boleh. Suatu ketika Munir Nyolong. kebetulan pada malam itu semua santri pada tidur semua. Dan seorang Munir ini hanya Munir saja yang bangun. Gentayangan. Dengan nekatnya Munir ini Nyolong. Munir ini langsung wis roan dhewe. Bersih di sak pondok. Sak pondok bersih. Akhirnya jam 6 jam subuh wis bersih wis. Lah pas subuh itu santri kan itu wajib bangun, wajib jamaah. Kaget semua santri. Siapa yang bersihkan ini? Sampai bingung. Kiai juga pas padu pengasuhnya itu bingung. Terkaget-kaget. Siapa yang bersihkan ini? Saya Kiai. Pada beberapa jam kemudian Setelah nonton film. ya sesaroan itu Nonton film. Katanya malam lo hanya. malamnya tuh jam 2 pagi. Pagi gimana malam jam berapa? Selesainya itu subuh. Nah, Kiainya datang sendiri. pas tamunya datang tuh sekitar jam 9 pagi. Malam jam berapa? Suatu ketika kebetulan Ada ya Kiai. seorang kiai ini menyuruh Munir. Mungkin apa ke? Kirain. Munir, Apa ke? Apa ke? tolong masakkan apa? Mie Ya pangsit. semacam untuk apa ya? Ya untuk tamu istimewa. Jadi akhirnya Munir ini memasakkan sesuatu yang enak lah pokoknya. Siap ke? Sikol. Siap. Konak pakai. Masati BK. Kemudian Munir ini langsung masuk ke dalam mau ngasihkan
yang masakin hidangan dan minuman itu dikasihkan kepada para tamu istimewa itu. Kemudian ada seorang putri. Ya. Kemudian terus dia. Mantak kemarin tak orang ya. Ya. Kemudian setelah dihidangkan, setelah acara itu selesai, seorang kiai ini curiga kepada si Munir. Oh, mungkin Munir ini yang bersihkan semua pondok. Kemudian Munir dipanggil dalam Munir. Jujur ya, Jawa nih. Jujur. Pondok pesantren ini siapa yang bersihkan? Tetap dia aja. Dia aja. Wali. Pas akhirnya Munir itu mengaku, Kiai, kalau yang membersihkan pondok ini. Pada waktu itu saya bangun jam 2. Cerita selesai. Nah, akhirnya Munir ditugaskan untuk apa ya? Tirakat. Jalan. Tirakatnya ini tirakatnya ini ya disuruh jalan ke selatan terus, jalan lurus pokoknya ke selatan sampai pantai. Terus Yai ini bilang, ketika kamu jalan nantinya, setiap yang jatuh di atas kepalamu itu harus kamu makan. Bagian gedaus pada kaki lo. Nah, dengan senang hati, Munir ini langsung menjalankan itu perintah dari Yai itu. Jalan terus melalui hutan, dari tangan terus. Ada burung. Pokoknya ada perempatan. Lurus pokoknya nggak boleh mikir lurus terus. Mentekongan deh. Pada satu kejadian di tengah jalan itu ada kebetulan yang jatuh itu bukan daun apa gitu lali Daun siri. yang jenis daun lah, terus jalan jatuh ada yang jatuh dimakan. Pada akhirnya pas mau sampai di pantai melewati gubuk, kebetulan melewati gubuk. Nah di situ jatuh anak tikus. Itu anak tikus. Nah si Munir ini kaget. Duh piye. Siapa yang kaget? Masa dipangan tikus sih. Kemudian Munir ini ingat apa yang dikatakan pengasuh itu. Iki sing ngkon yai gitu dia. Akhirnya wis dengan sangat hampir muntah dimakan akhirnya, dimakan mentah. Tikus. Munir. Nah, setelah nyampe di pinggir pantai, kemudian si Munir ini betul baik lagi ke pondok. Lurus terus sampai Enggak teko balik nih. nyampe ke ke pondok itu. Ini perjalanannya ini sampai berbulan-bulan perjalanan sampai ke situnya. Lanjut. Katentek. Capek wes ke? Setelah sampai di pondok, Munir ini disuruh ngimami sama Yai. Munir ini bingung.
wis kayak bisa baca Quran, wis kayak baca kitab, wis pokoknya utai bermasalah pada awalnya. Nah, tak kenapa? Ketika setelah itu melewati setelah tirakat itu langsung mami langsung pas waktu Allahu Akbar. Suaranya itu sangat merdu. Gimana sekali. suaranya? Langsung bacaan Qur'annya langsung fasih. Woi. Gara-gara Makan tikus. gara-gara Gara-gara makan tikus. menuruti permintaan dari sang kiainya. Ya gitu. Makan tikus. Gara-gara makan tikus. Waduh kita beu wis enak. Kaget semua santri kaget. Iki munir dah, Kok enak temen suarane saiki. Ternyata Nah, pas sampai nyai dia begini. Munir, Yang kau tanya misalnya Munir apa kiainya ini? kebetulan saya punya seorang putri. Nah, Tutup deh. si putri ini terdiam terus. Duh, masa sih aku iso enak anake kiai gue. Karena wes aku mikir bermalam-malam wes sampai kayak gak percaya nek ini aku gitu. Baper ya. Mbak Pau. Kemudian Putri ini menerima permintaan dari sang yai. Lalu dinikahilah seorang putri dari itu Neng. Ya, Neng. Nah, akhirnya sesuai yang dikatakan Ustaz tadi, bahwasanya nyari ilmu itu harus ditirakati. Nah, ya. Enggak, ini hanyalah ini cerita dari guru saya. Saya hanya menyerukan. Apa hikmah dari sini? Hikmahnya banyak. Yang pertama, kita seorang atau sebagai santri itu harus Makan tikus. taat pada yainya, tawadu, pateng wis pateng, tirakati pateng sebarang. Iku hikmahnya. Terus lanjut. Sudah. Tunggu ke. Pilih sih lagi. Wes langsung tunggu wes. Oke. Nasi ini baru. Oke. Reman mun ke. Sebelum Sampai kita saya akhiri. Saya buka dulu. Saya tutup dengan saya doa. akhiri. Buka kan ke. Bila saya memiliki kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.